Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mengawali perkuliahan kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Berdoa menurut kebiasaan masing-masing, dipersilakan. Selesai ya. Saudara mahasiswa dimanapun berada, semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah barokah di tengah keterbatasan yang kita miliki ini, diparingi sabar, diparingi keikhlasan menerima dengan baik dan tetap melaksanakan apa yang menjadi aturan dan himbauan pemerintah supaya kita bisa berjuang dalam memutus mata rantai virus corona itu sendiri, karena memang jujur tidak bisa kita sendiri yang menghalau makhluk kasat mata itu, tetapi disadari atau tidak makhluk kasat mata itu sudah ada di sekitar kita ya. Monggo kita akan cermati kembali Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Dalam mata kuliah kita di situ ada topik-topik yang penting yang di slide saya itu ditandai dengan warna merah. Ya, ditandai dengan warna merah. Kalau kemarin kita sudah bagi-bagi materi untuk kemudian ditelaah oleh Bapak Ibu, dibaca, maka dalam pertemuan ini nanti setelah saya sedikit memberikan review materi, Bapak Ibu akan bertugas untuk membuat makalah yang terkait dengan topik-topik yang ada di situ. Jadi yang tandai merah itu ya. Jadi dimulai dari Simdik bidang kesiswaan dan PPDB, Simdik bidang SDM, Simdik bidang Humas dan Alumni yang ketiga, yang keempat terkait pada TIK dan keunggulan bersaing lembaga pendidikan. Kemudian yang ke-3, 4, 5 itu nanti Simdik perpustakaan, yang ke-6 Simdik sarana dan prasarana, yang ke-7 e-learning atau e-education, kemudian yang terakhir ke-8 adalah dampak dan resiko serta gangguan Simdik. Itu 8 topik yang akan kita bahas. Jadi nanti kelompok telaah buku sudah tutup setelah tugasnya dikumpulkan kemarin, maka sekarang dibangun lagi Pak Komtingnya, silahkan dibangun lagi 8 kelompok. 8 kelompok ini nanti akan membuat makalah ya dalam waktu 6 kali 24 jam ya, mulai dari kuliah kita berakhir nanti, untuk membuat makalah dengan topik yang ada di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Makalah minimal 20 halaman, sementara PPT maksimal 10 halaman. Nanti tugas tetap diunggah dan unggahannya dalam kelompok. Jadi tidak individu tapi kelompok. Ya. Jadi nanti saya akan tuliskan di di Google Classroom kita. Ya, Bapak Ibu, nanti setelah semua terunggah dalam 6 kali 24 jam tadi, di pertemuan berikutnya kita akan mulai presentasi. Maka silahkan nanti masing-masing kelompok kita akan awali secara runut dari kelompok 1 supaya memudahkan untuk melakukan presentasi. Waktunya hanya 10-15 menit maksimal. Ya, kemudian nanti ada diskusi bareng sebentar, kemudian disambung presentasi berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu ya, teknis perkuliahan kita. Ya, itu 2 pekerjaan utamanya dulu untuk target minggu ke depan. Jadi kita punya target-target yang ada yang nanti bisa Bapak Ibu perhatikan. Oke. Yang ini saya pikir Bapak Ibu sudah bisa pahami bagaimana sistematika suatu makalah itu. Kita lewati saja ya. Oke, saya lewati saja ya.
saya sedikit berkilas bagaimana atau kenapa kita harus menggunakan SIMDIK, ya. Kenapa kita harus menggunakan sistem informasi sebagai tuntutan seorang manajer pendidikan di masa depan. Ya, kita lihat ada beberapa tulisan yang coba saya cuplik di situ, ya. Dari paparan yang mulai guru ideal itu yang bagaimana, selalu inovatif dan tidak takut gagal, penuh ide dan tak pernah garuk-garuk kepala yang tak gatal, menguasai dunia maya, dunia digital, menggunakan ICT untuk belajar sehingga murid belajar maksimal walaupun. Yang bawah enggak usah dibaca ya, monggo penjenengan cermati sendiri. Oke, saya sedikit masih melihat lagi kebutuhan atau kerangka abad 21 yang mana kita sudah berada di dalamnya dan kita jauh persiapannya jauh tertinggal. Kalau dulu di tahun 2016-an, 2015-an atau bahkan mungkin 2014, berkali-kali di negara kita masih mengatakan menyongsong abad 21, segala persiapan untuk menjemput globalisasi. Tetapi teman-teman, di luar sana, bahkan di Vietnam sana sudah ditambahi tidak hanya sosialisasi, tapi sudah dengan skill-skill yang harus dinaikkan. Jadi betapa kita tertinggal sangat jauh di situ. Ya, maka ini kita pun harus lari dengan cepat dan itu pun dipaksa saat ini. Saat ini dengan bagaimana Pak Menteri kita kekeh dengan dunia daringnya, kekeh dengan teknologinya, ya, sehingga hampir semua seolah-olah guru kita itu bisa tergantikan dengan komputer semua, ya. Tetapi kita kembali lagi Bapak Ibu cermati, kita dipaksa berubah dan perubahan itu memang memaksa, ya. Karena kalau kita masih merasa nyaman, maka perubahan itu tidak bakal terjadi. Jalur nyaman itu tidak akan membuat perubahan itu ada, ya. Jadi dia perlu dicermati sehingga apa yang ada di dalam kerangka kompetensi abad 21 itu jelas. Bagaimana kehidupan dan karir di masa mendatang. Paksaan-paksaan apa yang muncul sekarang, ya, dengan kita dipaksa untuk daring, kita dipaksa untuk dan seterusnya, maka itulah yang namanya jejak perubahan sudah mulai ada di depan mata. Disadari atau tidak, kita sudah berada di sistem. Dan itu nanti daring bukan lagi hanya sekadar wacana, tetapi sudah menjadi satu rangkaian sistem di dalam pendidikan kita, ya. Jadi itu nanti yang perlu Bapak Ibu cermati. Bagaimana keterampilan terkait dengan ICT dan literasi. Bagaimana inovasi-inovasi di dalam pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran, bahkan pada pengelolaan pendidikannya, ya, sehingga ini yang dibutuhkan, ya, skill-skill yang terkait dengan life and career, skill yang terkait dengan learning dan inovasi pembelajarannya, skill yang terkait dengan ICT. Ya, jadi itu kita lihat, dan yang penting saya paling suka di sini adalah bahwa saat ini Bapak Ibu berpengetahuan saja ternyata tidak cukup. Kalau masa lalu kita punya nilai 100 untuk pengetahuan, it's okay. Tapi ternyata nilai 100 itu tidak menggambarkan apa yang harus dimiliki oleh seseorang, kan begitu. Jadi berpengetahuan saja tidak cukup. Harus ditambahi ada attitude, skill, memiliki sikap, memiliki keterampilan yang mendukung pengetahuan yang dia miliki. Itu ya, itu kunci dasar kita menjadi pijakan dasar. Ya, sehingga karena kita sudah berada pada zaman perubahan, ya, kita lihat di sini bagaimana era perubahan itu cepat atau lambat sekarang sudah kita lalui bersama.
Generasi milenial sudah ada di depan mata. Generasi yang belajar tidak hanya dari tumpukan buku, tetapi cukup dengan menggunakan Android. Generasi yang belajar cukup dengan menggunakan smartphone. Jadi itu menjadi penting. Ya, era disrupsi akan mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia, tidak hanya di bidang pendidikan saja, bisnis, perekonomian, semua. Ya, Bapak Ibu bisa cermati kemarin dahulu sebelum musim corona tiba, bagaimana kita dengan mudah mau pesan makanan saja tidak perlu kita harus lari ke rumah makan, tapi cukup dengan menggunakan GoFood ataupun Grab, ya. Lalu bagaimana dengan belanja? Sekarang mal-mal ditutup karena corona, sudah cukuplah kita lihat jalan-jalan ke Lazada, ke Shopee, ke apalagi Tokopedia dan lain-lain, banyak sekali Bapak Ibu. Ya, dari situlah kita bisa cermati bahwa lambat ya, tapi pasti itu sudah menjiwai kita semua. Semua serba online. Semua serba online ya, di setiap lini bidang kehidupan manusia. Oke, perubahan jelas ya, dunia berubah dan itu menjadi kunci dasar ya. Kita ada pada tahapan yang mana di era kita sekarang. Panjenengan mungkin menikmati era perubahan ya, dari dulu perubahan yang namanya kereta kuda, mungkin yang sebaya-sebaya dengan saya itu memperhatikan itu bagaimana kereta kuda masih banyak. Kereta kuda diganti dengan kereta bermesin bensin ya, premium, sekarang bermesin Pertalite ya, lalu bermesin Pertamax dan seterusnya. Bapak Ibu bisa cermati bahwa ternyata fase-fase itu ada. Fase-fase itu ada dan tanpa kita sadari semuanya akan merubah pola kehidupan juga. Bagaimana kalau dahulu dengan kereta berkuda itu era kebutuhan berbasis alam selalu ada, sehingga usaha-usaha perkebunan, pertanian itu unggulan. Ya. Sekarang dengan pergeseran dengan era bermesin, era berpremium, era berpertalite, maka yang ada bengkel-bengkel ya. Mulailah sawah-sawah berkurang, sawah-sawah dibangun pom bensin, kan begitu ya. Itu eranya sudah bergeser. Lambat tapi pasti kita sadari. Sekarang coba kita bayangkan di kota saja, kalau dahulu saya di Semarang itu lokasi dekat tinggal saya dulu masih dijumpai, walaupun tidak banyak masih bisa dijumpai yang namanya sawah. Tapi sekarang Bapak Ibu ya bisa dicermati ya, bagaimana pergeseran itu sudah lambat ataupun cepat, sekarang sudah di depan.